Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Berharap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama membuka dalam Yesaya pasal 40 ayat ke-6 sampai ke-15. Saudara-saudaraku, mengapa ada orang Kristen yang gagal berharap kepada Tuhan? Gagal berharap kepada Tuhan karena khawatir, saudaraku. Rasa khawatir lebih besar dari rasa percayanya. Bahkan arti dari khawatir dalam bahasa asli bahasa Yunani artinya adalah terbagi, terpecah, saudara-saudaraku. Artinya orang yang khawatir tidak lagi terfokus kepada Tuhan, tidak lagi kepercayaannya penuh kepada Tuhan, tetapi sudah terbagi antara percaya dan tidak percaya, saudara-saudaraku. Inilah orang khawatir, sehingga mereka gagal berharap kepada Tuhan. Atau mungkin dia awalnya berharap kepada Tuhan, tetapi karena waktu yang diizinkan Tuhan cukup panjang untuk memperoleh jawaban sehingga dia tidak bersabar, saudara-saudaraku. Dia menyerah dan tidak lagi berdoa, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ada 3 alasan kita berani mempercayai Tuhan. Yang pertama, saudaraku, karena firman-Nya tidak berubah. Di ayat ke-8 di sini dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kita berani mempercayai Tuhan karena firman-Nya tidak berubah. Ada janji yang Tuhan berikan kepada setiap umat manusia yang tercatat, yang ada di dalam Alkitab, dan itu akan selalu digenapi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janji manusia bisa berubah, saudara-saudara. Janji manusia bisa tidak ditepati. Itu sebabnya ada istilah PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak memberikan harapan palsu kepada kita, tetapi Dia memberikan harapan pasti bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita Mazmur katakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Diuji berkali-kali, hasilnya saudara-saudaraku, janji Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu saudaraku, dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini, dalam situasi kondisi yang kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, kita mau berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Apapun yang Dia katakan tidak akan pernah berubah. Karena itu saudara-saudaraku, penting sekali untuk kita mengetahui apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Alasan kedua, karena kuasanya tidak terbatas. Di ayat 12 di sini dikatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah bahasa kiasan. Digambarkan kemahakuasaan Tuhan. Digambarkan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang layak dipercayai. Dia adalah Allah yang layak untuk kita berharap kepadanya. Dan saat kita berharap, bergantung kepada Tuhan, saya percaya saudaraku, kita tidak akan pernah dikecewakan. Raja Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia dapat berharap kepada senjata-senjata yang dia miliki. Dia adalah seorang raja yang besar, yang memiliki pasukan yang besar. Bahkan Daud sendiri adalah seorang petarung yang luar biasa, yang boleh dikatakan dalam sejarah hidupnya dia tidak pernah kalah. Tetapi saudaraku, pada saat dia menghadapi masalah, pada saat dia membutuhkan pertolongan, yang dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, itu sebabnya Daud selalu disertai dan diurapi oleh Tuhan. Saudaraku, Raja Daud di sini menekankan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, dia percaya akan kemahakuasaan Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita yakin Dia adalah Bapa kita, Allah yang Maha Kuasa, mengapa kita seringkali tidak berharap kepada Tuhan?
Mengapa seringkali kita meragukan Tuhan? Mengapa kita seringkali meragukan jalan-jalan yang sudah ditetapkannya? Saudaraku, kata percaya baik dalam bahasa asli Ibrani maupun Yunani, maknanya sama, yaitu percaya kepada, mempercayakan diri kepada, atau menyerahkan diri kepada. Itu artinya kepercayaan, saudaraku. Kita menyerahkan diri kepada seseorang yang kita percayai. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, berarti kita mempercayakan diri kita mempercayakan hidup kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Saudara-saudaraku, kita tahu jalan Tuhan pasti yang terbaik. Kita tahu suatu saat Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Kita tahu di masa depan ini yang tidak menentu, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita percaya ada Tuhan yang memberkati, menyertai kita, dan menuntun setiap langkah-langkah kita. Alasan yang ketiga, kita berani mempercayai Tuhan karena hikmat-Nya tidak tertandingi. Ayat 13 dan 15 di sini dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Sepintar-pintarnya manusia, sepintar-pintarnya hikmat manusia, hikmat Tuhan tidak tertandingi. Dan itulah yang kita butuhkan. Dan itulah yang membuat kita terus berharap dan bergantung kepada Tuhan, saudaraku. Kita berani mempercayai hidup kita. Kita berani berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Karena itu, saudaraku, jangan jauh dari doa dan pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, saudaraku, hikmat Tuhan dapat berbicara kepada setiap kita. 3 alasan kita berani mempercayai Tuhan. Karena firman-Nya tidak berubah, karena kuasa-Nya tidak terbatas, karena hikmat-Nya tidak tertandingi. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku.